Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai diskusi 10 tentang materi komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara yang akan dipresentasikan oleh Panca Agus Sulistioningsi. Pada diskusi ke-10 ini, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Dalam melakukan pembelajaran kelompok atau kolaborasi, ada kesan dari saya yaitu pembelajaran kelompok memberikan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Saya merasa lebih mudah memahami materi saat berdiskusi dengan teman, karena bisa saling melengkapi pemahaman. Kemudian, kerjasama dalam kelompok membuat proses belajar menjadi lebih dinamis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Akan tetapi, ada kendala dalam pembelajaran kelompok atau kolaborasi, antara lain yaitu adanya pembagian tugas kadang tidak merata, ada anggota yang lebih aktif dan ada yang pasif. Kemudian, komunikasi dalam kelompok terkadang kurang efektif, sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih lama. Selanjutnya, waktu diskusi yang terbatas membuat beberapa ide atau pendapat tidak tersampaikan dengan baik. Lalu, perbedaan gaya belajar atau cara berpikir antar anggota kadang menimbulkan kebingungan atau miskomunikasi. Adapun saran dan perbaikan dalam pembelajaran kelompok atau kolaborasi, menurut saya yaitu perlu adanya pembagian peran yang jelas dalam kelompok atau dengan posisi ketua, pencatat, presentator, dan lainnya, agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang seimbang. Kedua, guru dapat memberikan panduan kerja yang lebih terstruktur agar diskusi lebih terarah. Yang ketiga, waktu diskusi bisa ditambah atau dibuat lebih fleksibel agar semua anggota bisa berkontribusi. Yang keempat, di awal bisa dilakukan ice breaking atau penyamaan persepsi agar kelompok lebih kompak. Yang kelima, perlu adanya penilaian individu dan kelompok agar anggota tetap aktif berpartisipasi. Kemudian, pembahasan yang kedua dalam diskusi ini yaitu mengenai komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di SD Negeri 3 Purabaya secara khusus dengan beberapa negara maju yang ada pada dua artikel ilmiah berikut. Yang pertama, artikelnya berjudul tentang analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Yang kedua yaitu wawasan pendidikan, studi komparasi sistem pendidikan di beberapa negara maju yaitu di Korea Selatan dan Jepang. Berdasarkan artikel 1, struktur kurikulum di Indonesia diatur melalui peraturan pemerintah dan kementerian dengan pendekatan yang cenderung mengutamakan kompetensi dan penanaman kompetensi dasar secara uniform di seluruh wilayah. Beban belajar cukup tinggi yaitu kurang lebih 40 jam per minggu. Dan sistem pendidikan di Indonesia memakai pendekatan klasikal dengan pemberian tugas rutin dan sistem kenaikan kelas berdasarkan penilaian tertentu, termasuk perankingan siswa. Kemudian, struktur kurikulum di SD Negeri 3 Purabaya mengikuti kurikulum nasional yang menyesuaikan dengan standar pendidikan Indonesia, tetapi mungkin memiliki adaptasi terhadap kondisi lokal, seperti pengelolaan waktu belajar, pemberian tugas, dan pendekatan pembelajaran. Kemudian di SD Negeri 3 Purabaya dalam prakteknya kemungkinan menerapkan metode pembelajaran yang lebih problem solving dan lebih mengutamakan pembelajaran interaktif, sejalan dengan kebijakan yang mendukung metode tersebut. Kemudian dalam struktur kurikulum di Finlandia lebih berorientasi pada prinsip kesetaraan dan pengembangan kompetensi melalui pendekatan yang relevan dan mengurangi aspek kompetensi dan perankingan. Beban belajar di Finlandia sekitar 30 jam per minggu. Pada Finlandia, ya, dengan penekanan dan pengembangan keterampilan dan problem solving, serta menempatkan kualitas guru dan ketersediaan alat pembelajaran yang memadai sebagai faktor utama. Kemudian, dari aspek kritis berdasarkan modul MPDR 5302, dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum Indonesia lebih secara umum dan di SD Negeri 3 Purabaya menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian agar lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan pendidikan.
global sebagaimana berlaku di negara maju, terutama dalam hal pengurangan beban belajar, penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, dan penguatan kualitas guru serta alat pembelajaran. Jika mengacu pada modul MPDR 5302, perbaikan dalam aspek kurikulum meliputi penyusunan tujuan yang jelas, isi yang relevan dan adaptif, proses yang interaktif dan inovatif, serta evaluasi yang mendukung pengembangan kompetensi, bukan sekedar pencapaian nilai dan ranking. Berikutnya, berdasarkan artikel kedua, struktur kurikulum Indonesia dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar selama 6 tahun di mana kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi dasar peserta didik dalam berbagai bidang studi, bersifat berstandarisasi nasional dan berorientasi pada penguasaan kompetensi dasar yang luas. Kemudian pengembangan kurikulumnya melalui proses rekonstruksi dan revisi berkala. Penyesuaian terhadap kebutuhan nasional dan global dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing peserta didik. Kemudian, struktur kurikulum di SD Negeri 3 Purabaya berdasarkan data dan makalah dan karakteristik pendidik di Indonesia pada SDN 3 Purabaya, struktur kurikulum kemungkinan mengikuti kebijakan nasional yang menganut kurikulum berbasis kompetensi. Pada prakteknya, kurikulum di tingkat sekolah ini disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan pengintegrasian nilai-nilai lokal agar relevan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Kemudian, struktur kurikulum di Jepang menitikberatkan pada pengembangan karakter dan kompetensi hidup. Selain aspek akademik, kurikulum dirancang secara spesifik untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan peserta didik, termasuk keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Sedangkan struktur kurikulum di Korea Selatan berbentuk sistem yang ketat dan berorientasi pada prestasi dengan penekanan yang besar pada disiplin akademik dan penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya, peningkatan prinsip kurikulum dalam modul MPDR 5302, keseimbangan dan integrasi. Kurikulum harus mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai prinsip kompetensi dan karakteristik peserta didik. Fleksibilitas dan lokalisasi. Penyesuaian kurikulum berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan lokal agar relevan dan efektif. Kemudian adanya keterpaduan dan kontinuitas membentuk rangkaian kesinambungan dari tingkat dasar hingga menengah dan menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Kemudian rekomendasinya yaitu pengembangan kurikulum di SD Negeri 3 Purabaya dan di Indonesia dapat mengambil contoh dari keduanya, yaitu dari Jepang dan dari Korea Selatan, yaitu dengan menyeimbangkan antara aspek akademik dan karakter, serta memperhatikan konteks sosial budaya lokal sesuai prinsip yang dijelaskan dalam modul MPDR 5302. Demikian pembahasan pada diskusi ke-10, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.